warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini saya bersama tim pengabdian LPPM Undri Universitas Riau akan memberikan pemaparan tentang judul pengabdian kami, yaitu pengembangan agrobisnis pertanian terpadu organik pada usaha di Jamuran Pekanbaru dengan penerapan ITEK mikrob lokal. Nah, di sini saya sebagai ketua pengabdian melakukan pengabdian bersama mahasiswa yang saat ini sedang mengembangkan kegiatan wirausaha, yaitu di Jamuran. Ya, jadi di sini dia mengembangkan usaha pertanian yang berbasis budidaya jamur. Nah, pada saat ini bersama Solihin, nama dari mahasiswanya, merupakan mahasiswa agroteknologi. Nah, di sini saya juga bersama tim-tim pengabdian saya, di mana saya sebagai ketua, dan di samping kiri dan kanan saya adalah anggota. Yang pertama ada Prof. Hapso, dan selanjutnya ada Ibu Sri Yosefa, dan selanjutnya ada Pak Rahmat Saputra, dan satu lagi ada Bu Desita Al-Salbiah. Kami merupakan dosen dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Baik, di sini kami akan memberikan tata cara atau pemaparan tentang pembuatan pupuk organik, yaitu pupuk kascing. Pupuk kascing yang kami bikin di sini adalah pupuk kascing plus. Kenapa dikatakan plus? Karena pupuk kascing kami mengandung tambahan lain selain daripada kascing, yaitu tambahannya berupa konsorsium bakteri. Tadi dikatakan bahwa pada judul pengabdian kami ada ITEK mikrob lokal. Jadi di sini Anda mengandung mikroorganisme atau mikroba yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan tanaman ataupun bisa sebagai pengendali hayati, ya, atau bisa sebagai penekan patogen pada tanaman. Nah, di sini kami ada dua pupuk kascing plus yang kami bikin. Yang pertama pupuk kascing plus dengan tambahan mikroorganisme, dan selanjutnya ada pupuk kascing plus dengan tambahan jamur, ya, atau kita sebut dengan trichoderma. Nah, nanti sebelum kita utarakan dalam pembuatan pupuk kascing plusnya, saya memberikan kesempatan pada tim saya, ya, untuk bisa memberikan sedikit pemahaman kenapa kami melakukan pembuatan pupuk kascing plus. Pertama dari limbah baglok. Ini yang akan dijelaskan oleh Bu Sri Yosefa. Silakan Bu Sri Yosefa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam usaha pengembangan jamur atau budidaya jamur, kita kan menggunakan media yang kita sebut baglok, ya. Jadi ketika jamurnya sudah kita panen, berarti baglok ini tidak berguna gitu istilahnya, ya. Jadi dia sebagai limbah. Nah, karena dia tidak berguna, kita manfaatkanlah dia sebagai salah satu media untuk pengembangan cacing, ya. Nah, sehingga kita nanti akan mendapatkan bahan untuk pengabdian kita ini adalah berupa kascing gitu, ya, bekas cacing gitu. Nah, jadi media yang digunakan untuk makanan bagi cacing itu adalah sisa dari usaha budidaya dari jamur kita, atau kita sebut dengan baglok, ya. Baik, terima kasih Bu Sri Yosefa yang telah memaparkan tentang pupuk kascing kami di sini adalah berbeda mungkin dari yang pupuk kascing pada biasanya, yaitu memanfaatkan limbah baglok, ya, karena memang bisnis yang dikembangkan oleh mahasiswa kami ini adalah jamur, jadi maka kita memanfaatkan limbah atau dari media pertumbuhan jamurnya, disebut dengan baglok. Nah, mungkin dari fungsi daripada kascing sendiri bisa nanti ditambahkan atau dijelaskan sama Bu Hapso. Silakan Bu Hapso. Oke, terima kasih Bu Isna sebagai ketua. Kita akan menjelaskan bahwa kascing atau pupuk yang dibuat dari limbah, ya, limbah ini. Di mana situ judul kita kan ada pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu itu nanti memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Nah, dalam hal ini dari mahasiswa kita yang Solihin ini adalah limbah dari jamur, ya, dari jamur ini, bukan jamur dari baglok ini. Nah, itu nanti dimanfaatkan jadi kascing. Kascing ini bermanfaat sekali untuk mendukung pertanian terpadu, ya, pertanian terpadu, karena nanti judul kami ini akan melaksanakan atau mengikutkan nanti pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu ini sebetulnya juga mendukung dari pertanian berkelanjutan. Nah, nanti manfaat kascing ini dimanfaatkan untuk apakah itu tanaman
pangan ataupun tanaman perkebunan, itu bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan daripada tanaman tersebut sampai menghasilkan yang kita inginkan. Demikian Bu Isna. Baik, terima kasih kepada Bu Hafsah. Jadi memang banyak sekali peranan daripada pupuk casting ya, sudah kita ketahui mungkin pada dasarnya sebagai pupuk organik dia dapat memperbaiki sifat fisika maupun kimia maupun biologi tanah, dan juga nantinya dapat meningkatkan unsur hara atau ketersediaan hara di tanah ya, sehingga tanaman nanti ketika ditumbuhkan seperti yang Bu Hafsah tadi bilang bisa tanaman pangan maupun tanaman perkebunan ataupun apa yang kita akan aplikasikan pupuk casingnya bisa nanti lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan tanpa pemberian pupuk casing. Nah, itu harapan kita. Nah, karena di sini ada casting plus, maka di sini ditambahkan dengan mikroorganisme lokal ya. Nah, mikroorganisme yang kami gunakan di sini adalah bakteri dan jamur ya. Bakteri yang kami gunakan ini adalah konsorsium. Kenapa dikatakan konsorsium? Adalah gabungan dari beberapa bakteri yang memiliki kemampuan secara hidup secara bersama-sama. Artinya di sini di dalam botol yang saya lihatkan ini adalah konsorsium bakteri selulolitik ya. Kenapa dikatakan selulolitik? Karena ada kelompok bakteri sebanyak 6 yang kami isolasi itu memiliki kemampuan dalam menghasilkan enzim selulase, yang pada dasarnya kita ketahui enzim selulase itu dapat mengeluarkan selulosa ya menjadi kelompok unsur-unsur yang lebih sederhana yang nantinya kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, di sini ada 6 isolat ya. Jadi dia ada 2 isolat yang berasal dari jerami padi, ada 2 isolat dari limbah akasia dan atau serasa akasia, yang selanjutnya ada 2 isolat yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit. Dan bakteri yang kami gunakan ini atau yang kita gunakan ini nantinya sebenarnya bakterinya berasal dari gambut. Jadi limbah-limbah yang kami dapatkan dari jerami padi, kemudian serasa akasia maupun tandan kosong kelapa sawit itu berasal dari tanah gambut. Nah, harapannya dia bisa tumbuh dan berkembang pada tanah-tanah kita yang cenderung mungkin sedikit kandungannya menjadi masam gitu ya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada Pak Putra, jadi dia akan menjelaskan nantinya tentang pupuk casing plus yang ditambah dengan jamur ya. Jamur di sini disebut trichoderma. Nanti dijelaskan lagi oleh Pak Putra apa manfaat daripada si trichoderma. Silakan Pak Putra. Ya, terima kasih Bu Isna. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang bakteri, dan varian kedua dari produk yang kami kembangkan untuk usaha dejamuran Solihin itu adalah pengembangan casing plus dengan bahan aktifnya adalah trichoderma. Jadi ini adalah jamur trichoderma, sangat umum dikenal sebagai agensia hayati, di mana jamur ini bisa mengendalikan ataupun menghambat perkembangan penyebab tanaman sakit atau patogen. Dan juga selain menghambat perkembangan patogen, trichoderma yang kami miliki ini juga memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Jadi bisa sebagai pupuk hayati juga sebagaimana bakteri yang sudah Bu Isna kembangkan. Nah, itulah alasan kami kenapa kami menggabungkan 2 mikrob ini sehingga casing tadi menjadi plus, yaitu diperkaya dengan adanya agensia hayati dan pupuk hayati. Jadi ini nanti akan kita tambahkan dan diperkaya ke pupuk casing yang sudah ada. Mungkin begitu Bu Isna? Oke, terima kasih Pak Putra. Jadi di sini memang sangat-sangat kebaharuannya dari pupuk casingnya sendiri. Baik, kita langsung saja dalam proses pembuatannya. Yang di sini sudah disiapkan, terutama yang pastinya karena dia casing plus, berarti kita butuh memang mikroorganisme yang kita akan tambahkan ke dalam pupuk casingnya. Yang selanjutnya ada limbah cucian beras. Nah, di sini kami menggunakan untuk bakteri ya. Jadi untuk bakteri di sini kita berharap bakterinya nanti bertahan hidup ya di dalam pupuk casingnya. Jadi supaya dia nanti bisa memberikan manfaat buat tanaman, jadi kita harapkan bakterinya tumbuh. Nah, kita ketahui bahwa mikroorganisme seperti bakteri pada umumnya memiliki membutuhkan nutrisi untuk ada awal pertumbuhannya, sehingga nantinya dia bisa berkembang dan nantinya bisa bisa lebih banyak ya populasinya di dalam pupuk casingnya. Nah, ini di sini ada cucian beras dan gula merah. Nah, untuk si bakteri kita nanti akan mencampurkan bakteri, kemudian gula merah, dan satu lagi di sini adalah limbah cucian beras. Silakan Pak Putra untuk trichoderma seperti apa? Ya, kalau untuk trichoderma sendiri lebih mudah. Jadi tadi ini ada indukannya. Ini akan kita larutkan ke dalam aquades ataupun air dan menjadi suspensi seperti ini, larutan seperti ini. Nah, larutan ini nanti akan langsung kita campurkan kepada casing yang sudah ada di bawah. Nanti lalu diaduk dan kita inkubasi atau kita diamkan lebih kurang 1 minggu, sehingga nanti bisa kita packaging dan bisa diperjualbelikan ataupun digunakan. Baik, langsung saja dalam proses pembuatannya. Di sini ada
konsorsium bakteri dan kita tambahkan dengan gula merah ya. Dan di sini kita sudah siapkan air cucian beras ya. Nah, kemudian di sini ada gula merah ya. Jadi kita aduk sampai larut sebenarnya. Ini karena kita bikin 1 kilo, separuh dari sebenarnya untuk pupuk hayati sendiri sebenarnya pada prinsipnya sudah jadi ya, tapi ini harus difermentasi dulu selama 2 sampai 3 minggu baru nanti diaplikasikan ke tanaman. Tapi karena kita untuk Kasing Plus ini bisa langsung dicampurkan ya Pak Putra? Iya. Tahapan selanjutnya setelah gula larut pada cucian berasnya, maka kita tambahkan dengan konsorsium bakterinya. Nah, di sini kita tambahkan semuanya ya. Oke, jangan diaduk kuat-kuat. Nah, selanjutnya setelah kita aduk secara merata, baru kita tambahkan ke dalam pupuk kasingnya. Oke, tuh silakan dibawa. Tambah. Ini kita membuat pupuk kasing sebanyak 20 kilo ya, 20 kilo pupuk kasing. Ini kita tambahkan dengan aduk tadi. Lakukan fermentasi ya istilahnya, jadi selama diinkubasi selama 1 minggu. Jadi sebelum dijual di pasar kita bisa menyimpannya atau bisa menginkubasinya supaya bakterinya tumbuh, berkembang dan melakukan adaptasi, dan selanjutnya populasinya bertambah. Kita dibutuhkan waktu selama 1 minggu. Kita sudah mencoba membuat tadi ya pupuk Kasing Plus yang ditambah dengan bakteri. Sekarang kita akan memperagakan proses pembuatan pupuk Kasing Plus dengan tambahan trichoderma. Baik, silakan Pak Putra. Ya, terima kasih Bu Isna. Tadi sudah dijelaskan Kasing Plus bakteri. Nah, ini varian kedua kami, Jadi varian kedua itu adalah Kasing Plus trichoderma. Nah, caranya sama seperti yang Bu Isna tadi. Setelah konsorsium bakteri dilarutkan, kemudian disiram. Nah, ini juga konsorsium trichoderma. Jadi trichoderma juga terdiri dari lebih dari 1 jenis trichoderma. Nah, ini akan kita larutkan, kemudian sudah larut begini kita campurkan ke kasing. Nah, jadi sama seperti bakteri tadi, setelah diaduk, nah ini akan kita inkubasi atau kita diamkan lebih kurang 1 minggu sehingga lebih optimal. Nanti akan ada jamur trichoderma yang berada di dalam kasing ini. Nah, setelah itu baru bisa kita packaging dan digunakan.
Baiklah, tadi sudah kita peragakan pada proses pembuatannya. Jadi pupuk kasting yang sudah diberikan dengan mikroorganisme lokal ataupun bakteri dan jamur tadi sudah kita inkubasi selama 1 minggu. Dan di sini kita sudah ada dalam satu kemasan yang sudah jadi ya. Jadi ini pupuk kasting plus yang ditambah dengan mikroselulitik. Dan ini ada pupuk kasting yang trichoderma. Baik, saya akan mencoba menyerahkan nanti ke Solihin sebagai mitra pengabdian ini untuk segera nanti dilanjutkan oleh mitra kita, oleh Solihin. Oke, silakan Pak Putra untuk yang trichoderma. Ya, ini salah satu varian yang lainnya yaitu dejamuran, produk dari dejamuran yaitu pupuk organik kasting plus dengan berbahan aktif trichoderma. Jadi semoga bisa dikembangkan. Amin. Amin. Oke. Baik, demikian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti dapat memberikan komentar untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih berkaitan dengan pupuk kasting kami. Terima kasih. Jamuran. Oke. Jadi ini salah satu komponen pertanian organiknya ya. Ini ya. Jadi ini jamur limbah backlognya sudah menjadi pakan untuk pengembangan cacing ANC. Apa itu cacing ANC? Biasanya potensinya untuk apa aja sih? Untuk cacing ANC ini biasanya dimanfaatkan di beberapa di bidang kesehatan, obat-obatan, untuk kosmetik bisa juga, Dan pakan ya. dan pakan untuk ikan. Dan potensi untuk diekspor. Ya, betul. Dan kondisinya saat ini Pekanbaru belum bisa memenuhi ekspor untuk bagian ini ya. Ya, betul. Untuk saat ini untuk ekspor cacing ini biasanya dalam bentuk tepung di beberapa negara untuk minta sebagai obat dan kosmetik. Jadi memang di beberapa jurnal yang sudah ditulis ya dari cacing ini, cacing ANC ya, African Night apa ya, jadi memang cacing ini memiliki kelebihan dibandingkan cacing tanah pada umumnya, karena kandungan protein daripada cacing ini sangat-sangat tinggi sehingga nantinya bisa diaplikasikan juga sebagai pakan ya, jadi pakan bisa jadi pembisnis. Mungkin bisa diperlihatkan seperti apa cacingnya. Ini cacing yang sudah berumur. Kalau yang ini sudah berumur 45 hari. Ini adalah bentuk cacingnya. Dia sedikit berwarna ungu kehitaman. Ini yang sudah untuk anakan yang sudah disortir. Untuk yang besar itu sudah untuk masuk tahap kedua. Nah ini untuk budidaya cacing ini dia berumur sekitar 90 hari untuk masa sampai panen, dan ketika panen itu bisa langsung diolah menjadi tepung ataupun bisa dijadikan sebagai pakan untuk ikan. Sedangkan untuk kompos kasting ini nantinya dihasilkan setelah dia menjadi gembur dan berwarna sedikit kehitaman, itu menandakan bahwa dia sudah menjadi kasting. Ini sekitar 30 hari lagi sudah bisa menjadi kasting. Selanjutnya kita coba kasih makan ikan, bisa diambil ya. Jadi setelah dari cacing ini tadi kita karena terpadu, salah satu unsur keterpaduan itu adalah perikanan yang akan kita kunjungi ke depan. Ibu, Ya. salah satu keterpaduannya tadi kita sudah dari lumbung untuk pengembangan cacing. Jadi cacing itu akan dikembangkan untuk pakan ikan. Nah, bisa dalam bentuk segaran ataupun dalam bentuk sudah dalam bentuk pelet nantinya akan ditepungkan. Jadi ini adalah kolam yang ada di pertanian terpadu di Jamuran Pekanbaru. Ini ikan yang dikembangkan oleh Solihin adalah ikan nila ya. Ikan nila ini cukup memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena cukup banyak diminati oleh masyarakat di Pekanbaru dengan harga yang cukup relatif tinggi, sehingga kita harapkan nanti ikannya dapat berkembang dan bisa menjadi nilai tambah daripada usaha di Jamuran. Dan di sini kita akan mencoba memberikan pakan karena kita tadi tahu bahwa cacing ini memiliki kemampuan ya bisa untuk sebagai formulasi pakan ikan. Jadi karena ikan membutuhkan protein ya dalam proses pertumbuhannya, sehingga cacing
aplikasi merupakan salah satu sumber protein yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. Udah nunggu ikannya, ayo Bu. Bisa diaplikasikan langsung cacingnya, namun mungkin lebih efisiennya akan dibuat dalam bentuk formulasi pelet ya, dalam bentuk lempung, dan nantinya akan dikombinasikan dengan bahan-bahan tambahan lainnya. Contohnya nanti akan begini untuk peletnya. Rencananya nanti akan dibuat seperti ini pakan ikan. Ini karena memang pakannya dalam jaga ikan ini. Ini ikan yang sudah berkembang ini kan dari 1 bulan, 30 hari. Jumlah pada tebar ikannya adalah sekitar 10.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan ke Kumbung Jamur, yaitu tempat utama dari usaha ini. Akan ada jamur yang sedang berkembang dan sedang pengembangan untuk panen berikutnya. Backlog ini dia masa panennya itu 3 bulan bukan panennya, dari awal datang dari budidaya itu, dari awal panen itu dia 3 bulan, terus masa tunggu dia untuk penuh mesidom ini sekitar 30 hari sebelum, jadi total masa budidaya itu sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan ya. Produksinya berarti berapa lama tuh ya? Produksi ininya sampai kita mendapat ini berapa kali gitu? Dalam satu media ini dia bisa 3-5 kali. Oh, panennya Dengan berat rata-rata 1,5 150 gram. 50 gram berarti 750 lah gitu ya, kalau semua ya, satu backlognya nak ya. Berapa semua nih? Sama ya? Kalau di sini Bu, ini tonnya sekitar 12.000 baglok. Ya, cuma yang panen sekitar 6.000 baglok, kemudian selanjutnya ada sisanya sekitar yang sudah akhiran ya. 2.000 mas satu minggu ada di ujung sama ini. Yang akhir ada sekitar 4.000 calon. Ada 4.000-an. Ya. Jadi untuk ada bahan perkembangan casting kita nanti ada sekitar 4.000 baglok yang sudah menjadi potensi ya. untuk Iya. Oke. Ini tadi udah panen sih, ini masih Oh, ada ini. sisa lagi. Itu apa? dalam satu hari, setiap hari pasti ada panen. Pasti ada panen. Pasti ada panen. Rata-rata per hari. Rata-rata per hari. Rata-rata per hari sekitar 15 sampai 30 tergantung cuaca. Ini lagi memang lagi ditahan supaya tidak banyak karena keadaan ditahan ya. Jadi supaya dia baru dibangun. Jadi kemarin jadi tutupin ya. Ini ya apa distribusinya terhambat sedikit ya. Karena ada beberapa bahan yang Jamuran Pekanbaru. Tim Pengabdian Universitas Riau. Oke.